Halo semuanya, pada video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan latihan project game edukasi yang sudah bisa dikatakan hampir selesai ya. Dan saya harap kalian sudah selesai di bagian yang terakhir saya bahas itu bagian opening. Di bagian opening ini saya mengambil contoh yang sama seperti game yang pertama itu ada animasi loading. Kalian bisa juga buat model lain ya, tidak harus animasi loading. Intinya ada bagian opening yang muncul dulu sebelum masuk ke bagian menu. Entah itu nanti animasi logo atau gambar background atau apalah nanti ya, silakan bisa diatur. Kalau ingin buat yang ada animasi loadingnya itu silakan juga ya. Nah, di sini saya akan fokus dengan menambahkan bagian audio. Ya, di sini kita akan menambahkan audio background, kemudian kita tambahkan juga sound effect. Nanti begitu muncul notif benar salah itu kita munculkan sound effect juga dalam waktu yang bersamaan. Ya nanti ada perbedaan antara sound effect salah dan benar ya. Sound effect dan musik background sudah saya sertakan dalam file-file bahan projectnya. Silahkan dicek kembali atau kalian bisa mencari file audio yang kiranya menurut kalian lebih bagus ya. Asalkan nanti formatnya dicek kembali. Di sini saya menggunakan format WAV, ya format file audio yang tidak terkompres. Selain WAV bisa juga kalian menggunakan MP3. Asalkan nanti diperhatikan kualitasnya dan pastikan hasil kompresinya bagus ya. Karena kalau misalnya tidak bagus hasil kompresinya, biasanya masuk ke Animate itu problem ya. Itu bisa ditolak. Tapi kalau pakai format WAV, ya saya kira masih tetap aman ya. Oleh karena itu saya berikan file WAV sebagai contoh. Kita mulai dari file audio background-nya dulu ya. Nah, untuk background di sini bukan hanya background ya, tapi khususnya file audio. Itu ada banyak cara. Kalau hanya sekedar keluar suara, entah itu musik atau sound effect, itu bisa menggunakan script, bisa juga tanpa script. Karena di sini kita akan mengontrol file audio musik background-nya itu melalui sebuah button agar bisa di on off ya, hidup mati. Nah, kita harus menggunakan script ya. Jadi saya akan bahas cara yang menggunakan script. Kita masukkan dulu file audionya. Sebelumnya saya cek dulu ya, pastikan file audionya itu tidak korup karena ada file audio yang memang ketika diputar dia error itu ya. Di sini saya berikan satu file audio namanya file Happy Music Opener ya. Kalian bisa pakai file musik lain yang memang menurut kalian lebih menarik, silahkan. Saya akan coba play dulu. Ya, itu dia ya. Nah, file ini yang akan kita masukkan. Ini durasinya saya berikan singkat sekali ya, kisaran 8 detik gitu ya. Kita tidak memerlukan file audio dengan durasi yang panjang. Ya, contoh kasus saya bahas untuk background dulu. Ya, background-nya ini tidak perlu kita buat durasinya panjang sampai 1-2 jam itu enggak ya. Cukup hitungan detik saja, karena kita akan buat nanti berulang-ulang. Ya, kita akan buat fungsi loop-nya itu. Asalkan awal mulai musik dan bagian akhirnya itu cocok untuk disambung gitu, ya. Nah, jadi ini durasi pendek, kisaran 8 detik ya. Tuh. Nah, file ini kita import dulu ke dalam project-nya. Kita akan masukkan langsung ke bagian library. Nah, perhatikan di sini cara yang paling aman, kalian import melalui menu file. File, import, kemudian pilih import to library.
Kita ambil file audionya, ini dia ya. Saya ambil file musik backsound-nya dulu. Dan untuk diketahui, nanti di sini akan ada pilihan file audio yang memang didukung ya. Nah, ini pastikan nanti file audio yang kalian gunakan itu sesuai dengan format yang tersedia di sini. Klik open, nanti kalau misalnya tidak muncul apa-apa berarti sudah berhasil masuk. Tetapi kalau misalnya nanti muncul ada notif file error itu misalnya berarti ada masalah di file audionya itu. Silakan cek di panel library. Nah, di sini cari file audionya. Nah, ini dia ya. Kita bisa tes di sini untuk mereview. Yaitu sekedar untuk mempreview, ya, mempreview audionya. Oke, sampai di sini kita setting dulu. Ya, kita setting dulu di bagian properties file audionya. Ya, di bagian library, kalian klik kanan, lalu pilih properties. Nah, cara ini sama dengan di game war yang sebelumnya kita buat, yang mana itu ada memasukkan objek misil. Ya, nanti kita akan terapkan cara yang sama, yaitu memanggil file yang ada di library. Jadi aset-aset, file-file aset yang ada di library itu akan kita panggil melalui sebuah linkage. Ya, jadi konsepnya sama. Kita langsung masuk ke bagian action script ya. Ini bagian yang terpenting, bagian yang krusial. Kalian checklist export for action script. Karena nanti kita akan masukkan audio ini melalui script, ya, menggunakan script. Nah, di bagian class, ini kalian kasih nama. Ya, kalau pakai nama file aslinya ini terlalu panjang. Sebagai contoh, saya akan gunakan nama filenya BC Sound itu ya. BC Sound, backsound itu ya. Nah, jadi nama BC Sound ini nanti akan kita panggil dalam pengetikan skripnya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Klik OK. Nanti akan muncul notif action script class warning seperti ini. Klik saja OK. Perhatikan di bagian panel action-nya, bukan panel action ya, panel library. Nanti di bagian aset audionya, di bagian linkage, ini akan tercantum nama yang tadi saya masukkan ya, yang kita masukkan tadi ya, BC Sound itu misalnya. Kalian bebas pakai nama lain, nanti nama ini yang harus kalian ingat ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita masukkan script untuk memanggil audionya ya, agar bisa diputar. Kita letakkan scriptnya itu di scene yang pertama, di scene openingnya ya. Kalau kalian mengikuti tutorial saya dalam membuat bagian opening, itu terakhir saya menambahkan script untuk animasi loadingnya. Atau nanti silakan tambahkan di versi kalian masing-masing ya. Di bagian atas ini terakhir saya membuat variabel angka dan instant name load bar ya. Saya akan tambahkan di bagian atasnya ya, di bawah stop ya. Terakhir kita memang harus menggunakan stop di sini agar nanti animasi loadingnya jalan. Atau nanti kalau kalian buat yang model lain itu ya. Nah, di sini kita buat variabel dulu. Ya, jadi kita akan buat variabel yang akan memberikan pengaturan audio. Ya, mulai dari file audio dengan nama linkage-nya, kemudian pengaturan volume dan juga pengaturan channelnya. Kita buat variabel. Pertama kita buat misalnya di sini variabel dengan nama musik gitu ya. Di sini kita berikan pengaturan sound. Nah, nanti di bagian atas akan ada tambahan script yaitu import flash media sound karena itu yang dibutuhkan ya. Itu sudah otomatis aplikasinya yang akan bekerja. Jadi
ini diabaikan saja, biarkan ya, biarkan nanti kalau ada tambahan dibiarkan saja. Kita fokus dengan membuat variabel dengan pengaturannya masing-masing ya. Nanti variabel musik ini akan kita isi dengan nama linkage file audionya. Kemudian kita buat variabel lagi. Di sini kita buat variabel dengan pengaturan channel musik ya, agar tidak benturan dengan file audio yang lain apabila nanti kita menjalankan audio secara bersamaan. Di sini saya buat misalnya channel musik. Kita isi dengan pengaturan sound channel. Ya, dia nanti akan menjadikan variabel ini sebagai sound channel. Kemudian kita buat variabel lagi. Di sini kita perlu mengatur yang namanya volume ya, volume audio seberapa keras nanti. Nah, di sini kita tambahkan variabel untuk pengaturan sound transform namanya. Kita buat saja misalnya variabelnya volume itu ya, volume musik. Di sini kita berikan pengaturan sound transform. Ya, setiap variabel sudah punya pengaturan masing-masing dan membutuhkan package-nya masing-masing ya. Di bagian atas ini ada 3 bagian script ya, 3 baris script ini yang bertambah secara otomatis. Nah, sampai di sini masih belum ya. Ini baru hanya sebatas pengaturan variabelnya saja. Selanjutnya kita coba langsung di sini tambahkan pengaturan untuk masing-masing variabel ini. Ini kan belum ada parameternya. Nah, yang pertama di sini variabel musik, kita akan berikan nama dari linkage file audionya. Kita masukkan new dulu, kemudian di sini tadi untuk linkage audionya, saya menggunakan nama BC Sound. Nah, silahkan nanti kalian di sana pakai nama apa. Jadi, nama ini yang kita setting di bagian properties audio tadi. Pada saat kita checklist export for action script-nya. BC Sound, kurung buka tutup. Nah, sekarang variabel musik sudah menyimpan linkage nama file audionya. Ya, jadi file audionya sudah masuk ke variabel musik. Dan siap untuk dipanggil ya, siap untuk dijalankan. Kemudian kita atur volumenya dulu ya. Volume musik. Kita berikan dia pengaturan new sound transform. Kurung buka, di sini kita diminta memasukkan seberapa besar angka volumenya. Ya, kalian ingin seberapa keras volumenya. Maksimal di sini 1 ya. Di atas itu bisa kita masukkan tetapi nanti akan terdengar pecah. Nah, 1 itu artinya 100 ya. Jadi kalau mau volumenya setengah, 50% berarti nanti 0,5 ya. Saya pakai contoh misalnya 0,3 itu. Ini 30%. Lalu kemudian nilai parameter panningnya kita pakai 0. 0 ini ada di tengah-tengah ya. Nanti mungkin saya akan bahas belakangan terkait panning ini. Kita pakai 0 di sini. Nah, terakhir baru kita atur channel musik. Nah, channel musik ini kita akan isi dengan variabel musik, yang mana di dalam variabel musik sudah tercantum linkage dari nama file audio yang sudah saya set tadi ya. Nah, jadi variabel musiknya kita akan berikan perintah play. Nah, di dalam parameter pengaturan play ya. Pengaturan play ini ada beberapa parameternya. Pertama di sini ada start time yang menentukan dari mana audio ini akan diputar.
kita masukkan 0. 0 itu artinya dari awal ya, umumnya dari awal diputar ya. Kalau ingin nanti dari detik tertentu ya kalian bisa masukkan berapa gitu ya. Jadi ini adalah timingnya itu ya. 0 itu artinya dimulai dari 0, dimulai dari awal, kemudian di sini loops-nya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita tidak perlu memasukkan file audio yang durasinya panjang, karena kita akan loop nanti. File audio yang durasi pendek itu akan kita buat berulang-ulang. Loop-nya misalnya di sini saya akan berikan nilai 999 ya. Anggap saja 900 kali ya. Atau nanti lebih lama lagi silahkan diatur. Kita asumsikan nanti aplikasi ini berjalan sejam 2 jam itu ya. Kemudian, nah pengaturan terakhir adalah sound transform ya. Sound transform ini karena tadi kita sudah ngatur sound transform yang di dalamnya ada pengaturan volume dan panning, jadi kita tidak perlu ngatur angka volumenya di bagian ini. Cukup memasukkan nama variabel yang sudah menyimpan pengaturan volume, yaitu volume musik. Volume musik. Nah, dengan begini file audionya sudah bisa dipanggil dan diputar. Nah, jadi nanti ini ketiga ini saling berkaitan ya. Variabel musik dan volume musik akan dieksekusi oleh variabel channel musik. Itu ya. Sampai di sini semoga paham ya. Kita coba dulu. Save dan test movie. Nah, itu sudah mau ya keluar audionya. Jadi sampai di sini kalau hanya sebatas audio itu diputar dengan level volume tertentu tanpa perlu dikontrol dengan cara apapun, ya sampai di sini sudah cukup ya. Sebatas bisa keluar audio itu. Hanya sebagai background saja, tidak perlu diotak-atik lagi. Ya sampai di sini sebenarnya sudah cukup ya. Kalian bisa letakkan script ini di scene yang ingin kalian ada musiknya ya. Cuma di sini nanti kalau setiap scene diberikan script ini, dia akan numpuk ya. Dia akan benturan itu ya. Oke, sampai di sini sudah cukup dulu. Nah, satu lagi mungkin. Kalau kalian perhatikan, ini saya play dulu. Oke, nanti coba di projectnya masing-masing, di latihannya masing-masing, coba dibandingkan audio yang kita play dari project ini setelah di test movie dengan audio yang kita putar langsung melalui aplikasi media player. Coba kalian bandingkan. Ya, coba kalian bandingkan nanti kualitas audionya. Nah, di sini ada perbedaan sebenarnya ya. Kalau kalian peka mendengarkan, akan terasa nanti ya. Nah, bagi yang sudah mengetahui perbedaannya, kita bisa mengatur nanti di bagian ini ya. Masuk ke panel library, cari aset file audionya itu. Kita masuk lagi ke bagian properties ya. Klik kanan properties. Kalau sebelumnya kita langsung ke panel action script, nah kita coba ke bagian optionnya. Di sini ada pengaturan compression. Ya, ini sebenarnya kalau ingin lebih jernih, lebih bagus kualitasnya, ya kita perlu mengatur ini. Tapi kalau menurut kalian sudah oke ya, enggak masalah sih ya. Karena defaultnya ini dia mengkompres file audionya itu lebih ringan. Nah, di sini pengaturannya perhatikan. Ya. Dia menjadikan file format MP3 16 KB per second dan mono.
Ya, padahal di sini sebenarnya kalau kalian lihat, ya di sini grafik audionya itu ada 2 channel yang artinya stereo. Harusnya dia lebih lebar, lebih powerful kedengerannya itu ya. Nah, kita bisa atur di bagian compression. Kalian pilih yang raw. Ya, di sini masih keterangannya 25% of original. Jadi file aslinya kalau lebih enak didengar, di sini baru hanya sebatas 25% saja. Kalau pengaturannya hanya sebatas seperti ini. Ini masih mono dan bitrate-nya sudah mulai ada peningkatan. Kita hilangkan checklist pre-processing karena dia secara otomatis dijadikan mono ya. Kita kembalikan ke stereo, jangan di checklist. Ini sudah naik lagi. Dan sample rate-nya kita pilih yang 44 kHz. Nah, di sini barulah muncul 100% of original. Dan bitrate-nya sudah lebih tinggi, di angka ribuan ya. Nah, ini kualitas sudah sama dengan yang kita dengar kalau file audio musiknya itu diputar langsung melalui media player. Nanti coba kalian bandingkan ya. Coba dibandingkan dengan gunakan headphone atau headset yang kualitasnya lebih bagus ya, lebih ngebass itu. Tapi kalau di speaker laptop ya beda tipis nanti ya. Oke, itu pengaturan tambahan. Kalau dirasa cukup dan tidak perlu ya kalian biarkan saja bagian ini ya. Tapi kalau ada yang merasa rasanya kurang enak didengar ya, silakan kalian atur ke pengaturan ini. Kalau saya lebih suka mengatur di pengaturan ini ya. Klik OK kalau sudah, dan kita coba dulu ya. Nah, bagaimana? Apakah ada perbedaan? Kalau tidak menemukan perbedaan ya berarti tidak perlu diambil pusing ya, biarkan saja. Tapi kalau ada yang tahu perbedaannya dan bisa mendengar perbedaannya ya, di sana letak pengaturannya ya, untuk menghasilkan kualitas yang lebih bagus lagi. Nah, satu lagi di bagian sound transform, ini kalau misalnya ada yang bertanya kenapa di bagian panningnya kita gunakan 0. Nah, ini kaitannya dengan balancing audio ya. Audio itu kan umumnya stereo. Dan file audio yang saya gunakan ini adalah file stereo. Bisa kita lihat ada 2 grafik audio. Jadi stereo itu terdiri dari 2 channel kiri dan kanan. Kalau mono dia hanya ada 1. Nah, di sini kita bisa atur apakah dominan di sebelah kiri atau sebaliknya. Atau hanya di kiri saja. Kita bisa atur di panning. Sebagai contoh di sini, saya akan coba berikan nilai minus. Kalau minus itu fokus di sebelah kiri dia ya. Dia bergerak ke sebelah kiri. 0,9 ya, 0,9. Nah, ini artinya nanti akan dominan sebelah kiri. Kita coba dulu ya. Coba digunakan headphone atau headsetnya agar lebih jelas kedengarannya. Nah, itu kan dominan di sebelah kiri ya. Begitu pula sebaliknya, saya hilangkan tanda minusnya. Nah, itu pengaruh dari pengaturan panning. Jadi untuk ini kita gunakan 0 saja agar tetap di tengah-tengah. Jadi kiri dan kanan itu balance. Oke, sampai di sini paham ya? Ini pengaturannya saya akan naikkan sedikit misalnya di 50 saja, biar lebih kedengaran jelas ya. Oke, sampai di sini sudah selesai ya.
Jadi sebatas audio itu bisa diputar tanpa ada pengaturan lain-lain, ya ini scriptnya. Nanti file audionya kalian buatkan linkage, checklist export for action script, dan masukkan script seperti ini ya. Buatkan variabelnya dengan pengaturan sound channel, sound transform. Nah, agar bisa dikontrol nanti kapan saatnya di play atau di stop. Nah, itu nanti kita akan pisahkan bagian ini. Kita akan letakkan di dalam movie clip. Kita akan buat button on off yang ada di main menu. Nah, ini kan belum kita atur ya. Ini akan kita jadikan movie clip. Nanti di dalam movie clip kita akan letakkan dua button on dan button off. Nah, mungkin nanti setelah ini, di video berikutnya saya akan bahas. Jadi sekarang silahkan dicoba dulu scriptnya ini. Kalau sudah mau keluar audionya, berarti aman ya. Oke, silahkan dicoba.